Oke, dipersilakan Ya, Pak Indiwan untuk dimulai. Silakan. ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa buat yang berpuasa. Berpuasa bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Termasuk kita kuliah tetap harus semangat ya. Oke. Bagi yang tidak berpuasa juga nggak masalah. Mudah-mudahan bisa kita tetap tetap semangat. Oke. Nah, terima kasih nih Mas Rizaldi untuk kesempatan kali yang kedua ya. Ya, sebenarnya teman-teman ya. Mungkin kalau kalau bisa yang buka kamera dibuka dong. Saya pengen lihat wajah-wajahnya nih. Yuk, Anak-anak silakan di open dulu camnya, anak-anak guys. semester sudah hampir DO ya, bukan Mas? Oh, Hah? jangan atuh, Pak. Oh belum. Ini masih lama ya DO-nya ya. Masih. Natasha angkatan Ya berapa? jangan dong. Natasha angkatan berapa? 19. 17. Oh, 17. Wah, nyaris nih. Tapi nggak apa-apa, masih ada, kita punya waktu 14 semester kalau mau di UMN, nggak apa-apa. Masih lama ya 14 semester Anda ya. Masih panjang ya. Kalau bisa 4 tahun, 4 tahun. Itu orang-orang ambisius tuh 4 tahun. Orang-orang realistis biasanya 4,5 sampai 5 tahun. Orang-orang yang sangat menikmati itu sampai semester ke 10, 12 itu. Menikmati banget hidup di UMN. Kalau yang 14 tuh donatur utama. Sampai ke 14 ya. Nggak apa-apa. Ada tandanya sih. Kalau semakin tinggi tahunnya ya, semesternya semakin banyak, itu semakin banyak lupanya. Ya. Ketika presentasi kelihatan. Kalau Anda terlalu bagus, anak semester 10 atau 12, presentasinya terlalu bagus, malah dicurigai. Oh, mantep banget nih, udah hampir DO masih mantep. Nah, itu biasanya, waduh, jangan-jangan dia bukan bikin sendiri. Nah, makanya serba salah ya jadi semester. Anak-anak senior itu memang kadang-kadang ini. Tapi kalau Natasha masih semester berapa? Natasha? 17 berapa ya? Sudah 3, 9, 10. Wah, aduh, 9 berarti termasuk yang mendalami ya, sangat mendalami. Nggak apa-apa. Banyak gedung-gedung yang bisa ditelusuri di UMN yang belum sempat sampai udah semua gedung dimasukin, Mbak Natasha. Di UMN tuh banyak gedung. Kalau saya sih kalau jadi mahasiswa saya pengen setiap gedung saya pernah masuk. Wah, itu keren banget. Ya, jangan sampai tiba-tiba udah selesai ya Pak Rizaldi ya, nyesel banget ya. Kok tiba-tiba udah selesai ya? Padahal belum pernah masuk ke gedung ini ya, gitu ya. Saya waktu di UGM juga gitu, dulu saya waktu S1, saya pengen pokoknya di UGM itu saya pengen datangin setiap prodi atau fakultas. Belum sempat semua akhirnya sampai saya lulus. Padahal saya udah hampir 12 semester, 6 tahun saya. Bukan yang terbaik ya, tapi memang zaman dulu kalau masuknya susah ngapain cepet-cepet keluar gitu. Masuk negeri kan susah waktu itu ya. Okay. Nah, hari ini kita akan bicara public speaking. Nah, public speaking itu kenapa sih penting buat Anda-Anda nih ya, terutama yang sudah mau skripsi ya. Mereka sudah mau tugas akhir ya, Pak? Sedang Pak, sedang menempuh skripsi sekarang. Gitu. Walaupun online, tetap kita harus punya kemampuan yang namanya public speaking. Ya, coba Natasha coba. Eja nama Anda dengan tegas coba. Natasha coba. Natasha. Kurang tegas. Natasha, gitu dong kalau tegas. Coba. Natasha. Jadi ya, kalau Anda bicara di online kayak gini, suaranya sedikit dikerasin. Karena biasanya hasilnya lebih pelan. Jadi kalau Anda pada saat presentasi bilang, terima kasih Bapak Ibu. Nggak kedengeran, kayak berbisik. Tapi harus, terima kasih Bapak Ibu. Nanti dosen-dosen akan mendengarkan dengan jelas. Walaupun jangan terlalu bersemangat ya. Ya, oke. Oke, public speaking. Iya.
Ini udah kali kedua ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Nah, nama saya Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Ini ya. Kalau iseng-iseng buka aja Instagram saya Indiwan Seto Wahyu Official atau YouTube saya Dosen Gaul Punya Cerita. Ya. Nah, ini ya, tak kenal mata saya. Wajah saya kayak gini ya. Saya pengen ganti tapi nggak bisa. Oke. Nah, ini Facebook ya, pokoknya semuanya saya coba ikutin lah. Ya, Mas Rizal ya. Semua kita ikutin lah. Karena orang zaman dulu itu suka banget yang namanya pencitraan ya. Zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang, saya nggak tahu. Orang anak sekarang paling Instagram aja ya. Darmanto, Damario. Oh, Damario, ini Damario. Halo, Damario. Halo, Pak. Anak buahnya Pak Felix ya? Iya, Pak. Aduh, ya mohon maaf ya yang di PRB memang begitulah. Kalau pemerintahan dulu Nggak apa-apa, Pak. Santai, Pak. lama. Kalau bisa lebih lama, ngapain lebih cepat gitu. Bertele-tele dan terlalu banyak urusan. Ya nggak apa-apa ya. Itu Nggak apa-apa, Pak. pelajaran berharga. Ya, oke. Dan Mario punya apa aja? Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, apa aja? Kecuali Twitter, Pak. Cuman Twitter doang? Nggak ada. Twitter doang nggak ada. Wah, oke. Ya, kenapa nggak pakai Twitter? Udah pensiun, Pak. Oh, udah pensiun. Oh, umur Anda baru segini udah pensiun ya? Gimana saya ya? Pensiun itu nggak ada yang pensiun. Semuanya juga ada waktunya. Oke. Tapi saya lebih bangga di sini ya. Kalau ngenalin diri saya, kan kita berkenalan ya. Saya lebih bangga kalau Anda buka Google Playbook, ya, Google Playbook, terus ketik nama saya, Indiwan Seto. Nah, muncul karya-karya saya ini. Ini saya lebih bangga ini. Dosen nggak punya buku. Dipertanyakan kedosenannya. Tapi nggak apa-apa sih, ada yang belum mungkin ya. Tapi saya senang banget. Ya, cuman sekarang lagi sedih juga nih teman-teman ya. Ini udah senang-senang nih buku saya dijual di sini. Ya Allah. Coba Anda buka di Google. Z Library. Pernah buka belum? Pernah buka belum? Z Library. Google coba cek. Coba ada yang punya handphone dibuka. Z Library. Udah? Sudah? Ada yang udah buka belum? Google. Ternyata kita udah capek-capek bikin e-book dibayar ya. Berbayar begini. Di Library Z gratis. Ya Allah, e-booknya gratis. Udah dikasih linknya tuh. Aduh, sedih banget saya, antara sedih tapi ya gimana ya. Mungkin ilmunya bisa ada yang udah dapat, coba cek. Bentar. Pak, udah buka, Pak? Z Library. Ya Allah, saya kadang-kadang suka sedih ya. Tapi gimana? Z Library. Nih ya. Apakah terlihat, teman-teman? Belum terlihat ya? Nggak apa-apa. Sebentar. Ini termasuk kalau Anda cari buku ini ya. Nih, kelihatan nggak, teman-teman? Teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini klik buku. Ini ada 10 juta buku. Nih, lihat nih. Ya Allah. History. Apa mau cari apa di sini? Halo, draw. Bagaimana, Mas Rizadi mau cari apa, Mas? Indiwan Seto, Pak. Oke, Indiwan Seto. Ini yang bikin saya sedih. Indiwan Seto. Nah, Indiwan langsung di-download Seto. aja itu, Pak. Nanti. Ya Allah. Ternyata buku saya ada di sini semua. Langsung muncul. Tuh lihat. Ya Allah, padahal ini tadi di Google Playbook dibayar ya. Ini gratis, teman-teman. Ya Allah. Antara sedih. Dan ini sekarang apa aja yang suka jago gambar misalnya. Ya Allah, ini Mas. Apa aja, Mas? Ada. Nih ya, kayak gini. Drawing. Nih, kalau mau lihat drawing-drawing banyak banget. Ya, ada yang keren-keren. Misalnya ini. Pensil art segala. Jadi, udah nggak zamannya bikin buku.
ya antara sedih dan senang ya sebenarnya. Sedihnya apa? Internet itu memudahkan, termasuk juga ya kayak gitu. Di satu sisi ada enaknya, di sisi lain ada nggak enaknya. Ya nggak apa-apa, itu intermezzo aja. Ya. Jadi kalau saya bilang tadi, saya udah bangga banget nih. Ada buku saya dijual di Google Playbook, tapi ya Allah gratisan di Z Library. Ya Allah, ada yang udah buka, teman-teman? Kalau anak-anak Ilkom, ilmu komunikasi, aduh Pak, nyesel banget saya beli buku ini mahal-mahal Pak. Marketing komunikasi tebel banget, ratusan dolar, ternyata di situ ada. Ya Allah, Kotler segala gitu ya, yang buku-buku wajib anak-anak komunikasi. Kenapa baru sekarang dikasih taunya? Wah, ini saya kasih ke buat skripsi ya. Biasanya yang bimbingan skripsi. Ya, kamu kurang piknik saya bilang. Oke ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara public speaking, kita bicara macam-macam ya. Yang pertama, kemampuan kita berbicara, terus bagaimana penampilan kita, terus bagaimana kita melihat audiens. Ya kalau misalnya kalau offline ada ini ya, penampilan di tempat gitu ya. Terus gerak-gerik, kemampuan pidatonya, berkomunikasinya, banyak banget yang bisa kita lakukan. Nah, dan kata orang, ya ada riset ya, 10 ketakutan orang ya di internet di riset. Apa sih yang paling tinggi 10 ketakutan orang setelah di riset? Yang pertama adalah takut kalau terbang. Jadi ada orang yang nggak berani terbang. Naik pesawat nggak berani. Terus ada yang takut ketinggian. Takut intim. Jadi ada yang maunya jomblo aja. Jomblo terus menerus. Kenapa? Saya takut intim, Pak. Takut nggak enak kalau ketemu orang. Nah. Terus takut gagal. Ada juga yang takut sukses. Waduh Pak, kalau saya sukses, saya nanti takut sombong. Wah, sombong banget loh kalau begitu ya. Takut pada gelap. Takut ditolak. Ada yang takut pada kematian. Takut pada Tuhan. Tapi kalau sekarang, kalau anak-anak mahasiswa takut sama dosen penguji yang killer. Ya nggak? Ya nggak? Kencana. Ada rasa takut nggak sama dosen penguji? Lumayan, Pak. Iya. Ya, itu ya. Tapi salah satunya adalah ketakutan kita untuk bicara ke publik atau public speaking. Ya. Jadi biasanya keberhasilan orang itu kalau berbicara itu kalau bicara tentang pengalaman yang sudah dilakukan. Bukan ngomongin rencana, ngomongin ide, tapi dia sendiri nggak melakukan. Bahasa Inggrisnya NATO. Tidak beraksi, ngomong doang. Ya, itu ya. Ini pendapat dari Dale Carnegie ini luar biasa. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang sudah kita lakukan, jadi hati-hati ya. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi. Iya. Nah, ini mohon maaf ya, ini pendapat orang nih ya, saya juga nggak begitu setuju. Pidato yang baik itu seharusnya seperti pakaiannya perempuan. Ini mohon maaf ya, bukan saya ini pendapatnya si Winston Churchill. Cukup panjang untuk menutupi untuk subjeknya, pokoknya cukup lama lah, ngomongnya cukup lama. Tapi pendek untuk bisa meningkatkan interest, meningkatkan membuat orang-orang tertarik. Jadi seperti pakaian perempuan. Jangan terlalu tinggi, tapi juga jangan terlalu telanjang gitu ya. Sedang-sedang lah. Nah, jadi ada 2 jenis audiensnya ya. Pak Rizaldi, mohon maaf Pak Rizaldi, mereka ujiannya masih online atau sudah offline? Online, Pak. Masih online.
berarti ada yang kelihatan di remote audience ya. Jadi kita bicara dengan orang-orang yang tidak langsung. Ada keuntungan dan ada kelebihannya kalau tidak langsung. Kira-kira Noval, apa keuntungannya? Noval, Andika, keuntungannya. Apa kalau ujian online keuntungannya apa? TA. Menurut saya sih nggak terlalu ribet ya, Pak. Ya. Jadi apa-apa tuh di komputer dikerjainnya. Ya. Jadi bisa lebih santai sebenarnya. Ya. Jadi bisa lebih santai artinya kita bisa mempersiapkan lebih nggak keburu-buru ya daripada kalau misalnya jam 9 di kampus. Wah, kalau rumahnya jauh mungkin jam 7 udah harus berangkat. Kalau rumahnya dekat sih mungkin jalan kaki ya, tapi kalau rumahnya jauh, nah tapi ada negatifnya juga. Apa negatifnya? Apa? Averos. Fajriya Syafi. Apa negatifnya? Apa kira-kira? Audiensnya tidak langsung. Apa kira-kira Averos? Pengalamannya. Hah? Pengalamannya mungkin. Ya, pengalaman oke deh. Tapi yang paling sering adalah gangguan, noise-nya. Oh. Yang paling sering adalah gangguan. Jadi ketika ujian ada mahasiswa saya yang ngilang. Jadi benar-benar nggak ada. Itu tiba-tiba kelempar dari Zoom. Ini kemana nih? Itu ya. Itu gangguan yang paling susah itu. Yang kedua, sinyal. Ada sih wajahnya tapi nggak bergerak gitu. Apanya freezingnya. Atau suaranya jadi ini ya. Nah, itu yang sering kali menjadi ini. Jadi untuk mengantisipasinya memang persiapannya harus luar biasa. Kalau saya menyarankan ke mahasiswa saya yang mau ujian skripsi online, kalau nggak punya peralatan atau nggak punya provider internet yang bagus di rumah, ke kampus aja. Udah, ujiannya dari kampus. Ya. Masuk, Mas. Ya, jadi ujiannya harus benar-benar mempersiapkan diri secara teknis. Walaupun ya, teman-teman ada yang udah pernah ujian, saya belum. Mas Firjadi udah ada yang pernah belum? Atau belum semua nih? Belum, Pak. Oh, belum. Ya. Saya nggak tahu, apakah kalau di DKV dicek nggak? Coba berdiri, pakai celana pendek apa pakai celana panjang? Dicek gitu nggak, Mas? Enggak sampai begitu, Pak. Alhamdulillah tuh. Bayangin ya tiba-tiba kita udah santai-santai pakai celana pendek. Sebentar ya, sebentar. Ternyata pakai sarung ya, Pak. Nah, itu tuh. Berarti suka ada yang ngecek tuh kalau di prodi lain. Disuruh berdiri. Ya, jadi kalian persiapan aja nanti ya. Kalau suatu saat dosennya punya ide untuk ngecek sampai disuruh berdiri segala. Nah, tapi enggak. Kalau di DKV kayaknya enggak pernah tahu. Salah satu syaratnya Anda serius apa enggak? Oke. Suruh berdiri. Coba pakaiannya benar nggak? Ada yang pernah diuji. Maaf Pak, kenapa? Perempuan ya, saya pakai celana pendek. Waduh. Malu nggak dosen pembimbing? Malu. Karena saya bilang, yang namanya rapi itu bukan berarti kalau nggak kelihatan. Nah, rapi ya tetap rapi lah. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya cuman, ini kebiasaan di Ilkom, Mas. Dan itu cuman kadang-kadang buat ini aja, sok rapi gitu loh. Biar orang tuh jangan sampai, kan coba di dalam pengumumannya bilang apa? Pakaiannya apa? Rapi kan? Bilang nggak? Boleh pakai celana pendek? Boleh nggak? Ada nggak? Nggak ada. Yang namanya rapi ya jangan cuma bajunya doang, belakangnya sarung. Ya, itu ya. Itu. Jadi persiapannya itu memang harus lebih kalau online justru. Ya, terutama jaringan. Ya.
Dan kalau perlu Anda menggunakan peralatan-peralatan tambahan, misalnya mikrofon. Ini lampu nih ke saya nih, saya pakai lampu. Ya, nih lampu saya nih. Tuh. Jadi kalau nggak pakai lampu begini nih saya nih. Kan itu siapa? Nggak jelas kan? Tapi kalau pakai lampu, jelas ya. Terus ada karakter. Misalnya karakternya saya mau ganti. Agak sedikit gelap. Wah. Atau saya mau dibikin agak terang. Atau saya tambahin ya. Terang. Nah, itu salah satu ini. Kenapa lampu? Ya bisa Anda taruh di samping lah. Atau di depan. Tapi itu strategi apa? Kalau Anda udah merasa siap, yakin nggak presentasi Anda akan lebih mantap? Benar nggak? Ya, itu ya. Kalau langsung lebih enak, kenapa? Dia tinggal siap, cuman siap. Soal yang lain dia udah nggak pikirin. Tinggal siap. Ya memang sama-sama berat sih, tapi di online itu ada peralatan-peralatan yang harus Anda siapkan. Ya, sama kertas-kertas kecil. Jadi jangan lupa nih, apakah boleh nggak pakai kertas kecil? Boleh, malah kalau di online lebih enaknya kita nggak ketahuan kan, bawa kertas, bawa buku. Kalau offline kan nggak mungkin ada bawa buku. Itu ya yang membuat beda mendasar ya. Oke. Jadi apa sih sebenarnya public speaking itu ya? Nah, dia bisa menyampaikan pesan. Ya. Dan perlu ada strategi. Untuk menyampaikan pesan itu ada strateginya. Bisa juga menghibur orang sih. Juga mengelola emosi. Ya. Saya baru dapat informasi ya. Dapat informasi. Coba. Kalau bicara sama, mohon maaf, tunarungu. Itu ada kesalahan besar kita. Kita biasanya kalau sama orang yang tunarungu ngomongnya kencang-kencang ya. Benar nggak? Ya, keliru. Justru ngomong sama orang tunarungu jangan kencang-kencang. Kenapa? Dia bisa membaca bibir kita. Ngomongnya pelan tapi jelas. Misalnya, saya mau makan. Nah, itu saya baru tahu tuh. Kalau kencang-kencang malah sakit di kupingnya. Kita beda ya, disangkain harus kencang. Enggak, dia bisa membaca bibir. Kalau bagus dia kita ini tangannya. Kalau bisa, tapi minimal dia bisa membaca bibir. Ya, gitu ya. Nah, harus ada strateginya. Ya, apa aja sih strateginya? Nah, pertama bahasa. Nah, gunakan bahasa yang benar dan baik. Nih, kadang-kadang nih ujian kayak gini nih, anak-anak Ilkom nih. Terima kasih, Pak. Sekarang jam, bukan jam. Ini kebiasaan nih. Terus aku mau presentasi. Halo. Ini presentasi ini resmi. Nggak boleh pakai aku. Harusnya apa? Harusnya apa? Saya akan mempresentasikan penelitian saya. Dengan teman-teman, emang teman, penguji ini, Bapak dosen. Kalau perlu, Bapak dosen namanya disebut. Ya, itu bahasa yang benar dan baik. Bahasa Indonesia. Nggak usah pakai bahasa daerah. Misalnya Anda orang Tangerang. Siapa yang orang Tangerang di sini? Ada yang orang Tangerang asli? Ayo. Jadi jangan bilang, aduh Pak itu gede jasa. Ada jasa itu bukan bahasa Indonesia. Jasa itu artinya banget. Orang Tangerang itu kalau bilang, wih gede jasa. Itu artinya jasa itu bukan bahasa yang benar. Terus gunakan kalimat yang sederhana. Ya. Dan ini yang penting, gunakan bahasa sesuai kalayak sasaran. Kalau lagi presentasi buat untuk tugas akhir, bahasanya bahasa formal. Oke, tangkap ya di sini ya. Itu yang pertama bahasa. Yang kedua, wah ini volume saya. Volume pakai V ya. Ini volume. Aduh, matanya udah ini ya. Volume. Apakah harus suaranya keras? Tergantung. Kalau Anda offline, hindari berbicara jangan terlalu keras di mikrofon.
Kalau online mungkin sedikit keras nggak apa-apa, tapi jangan terlalu keras juga. Ya. Juga suara yang lemah, lembut, tipis. Misalnya Anda punya suaranya lemah, lembut. Bapak Ibu, saya mau presentasi, nggak kedengeran. Ya, jadi harus Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Ya. Terus intonasinya harus jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Ya. Terus artikulasi. Nah, tadi ya saya bilang. Kalau bilang 6, jangan 6. Jangan jam. Atau kalau ada dialeknya, misalnya gini. Kepada bapak-bapak, penguji. Nah, itu dialek. Hindari yang menggunakan dialek kayak gitu. Itu kebiasaan aja sih. Misalnya ya, 6, bapak, ibu, kepada. Ya. Terus hilangkan kata sisipan. Misalnya gini. Anu Pak, begini Pak. Aduh Pak, aduh. Itu bagaimana cara menghilanginya? Itu harus sering latihan rutin. Kalau perlu sebelum ujian Anda praktek terus. Lama-lama kebiasaan itu akan hilang. Itu karena grogi dan gugup sih. Biasanya seperti itu. Nah, coba. Ananta Gema Pramudita. Cara ngatasinya kalau sering anu gimana? Saya, Ananta, coba jelaskan tentang konsep di balik karya Anda. Gitu. Gimana cara ngatasinya coba? Kalau misalnya Anda begitu. Kalau saya belajarnya sih itu jadi harus diam dulu, berpikir sesaat baru ngomong lagi. Oke, itu salah satu strategi. Strategi yang kedua bisa diulangi pertanyaannya. Tadi Bapak bertanya tentang ada apa di balik karya saya. Nah, ini jawabannya Pak. Di balik karya saya. Nah, gitu itu sarana supaya Anda punya kesempatan berpikir. Gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ini sepele tapi kalau nggak biasa agak sulit. Nah, jadi kalau kita mau public speaking ya, terutama kalau di skripsi, kita harus lihat komunikator. Anda sebagai komunikator. Dosen sebagai apa? Komunikan. Kalau lagi Anda berbicara. Pesannya apa? Medianya harus jelas. Kalau sekarang pakai Zoom ya. Pakai Zoom ya Mas Ulijadi ya. Mereka pakai Zoom. Nah, kalau pakai Zoom, manfaatkan media yang ada. Video, visual, pokoknya semuanya. Karena kalau pakai visual, itu lebih dari 80% orang akan tertarik. Ya. Terus kemudian lihat feedback-nya, efeknya, responnya. Jadi jangan Anda ngomong terus, kalau ngelihat pengujinya udah, begini-begini nih. Ini sering-sering dosennya, apalagi gini nih. Pembimbingnya gini, aduh, nah itu artinya Anda lihat tuh, waduh jawaban saya salah nih. Jadi jangan ngomong aja, lihat, waduh, nih pembimbing saya. Kalau saya kasih kode sama mahasiswa saya. Kalau saya begini misalnya, jawabannya benar. Kalau Anda keliru, saya biasa gitu sama pembimbing saya. Supaya kan nggak mungkin saya bilang lagi ujian, jawaban lu salah lu, itu kan nggak mungkin. Paling pakai tanda-tanda kalau saya sama pembimbing, saya sebagai pembimbing, mahasiswa saya biar saya bantu, bener nih. Aduh, kacau gitu ya. Itu hanya ada di lingkup antara Anda dan pembimbing Anda. Ya, mudah-mudahan sih nggak semua kayak saya sih, tapi saya ngebantu mahasiswa nggak perlu salah kamu. Kan yang nanti pengujinya akan bilang gini, Pak Indiwan berhenti. Saya menguji mahasiswa Bapak, bukan saya menguji Bapak. Nah, kan begitu jadinya. Jadi feedback, efek, respon itu harus kita lihat. Ya. Kalau saya lihat matanya. Kalau dosen matanya gini. Ini mukanya gini nih. Itu artinya apa? Jawaban Anda nggak mutu. Jadi belajarlah body language dari dosen-dosen penguji.
Tapi kadang-kadang ya, tenang aja, 70% itu memang ujian mental, benar nggak Mas Muhammad? Jadi sebenarnya dosen itu tahu jawabannya, jadi pura-pura aja dia nggak tahu, makanya bertanya. Ya santai aja kalau lagi diuji itu, ya pasti semua penderitaan termasuk ujian skripsi ini akan berakhir. Tugas akhir ini akan berakhir. Namanya tugas akhir, pasti ada akhirnya, ya nggak? Gitu ya. Oke. Nah, tadi saya udah bilang. 10% kalau cuma baca itu nyangkel di orang atau kita. 20% kalau kita dengar pakai suara. Ya. Nah, 70% apa yang kita katakan kita tulis. Nah, 90% kalau kita katakan, kita kerjakan. Nah, itu menempel di hati. Makanya kalau mendapatkan masukan kayak gini, ya harus dilakukan. Jangan cuma didengar doang. Kalau cuma dibaca nih, dapat makalah dari dosen, dibaca doang 10%. Didengar nih dari suara saya, 20%. Tapi ditulis, masih lumayan ditulis. Terus ditulis, dicoba dilakukan, itu bisa 90%. Ya, oke. Nah, pada saat public speaking, terutama dimulai dengan pembukaan. Nah, saya nggak tahu kalau di DKV pembukaannya dari ketua sidangnya, Pak. Nah, Iya, Pak, betul. oke. Tapi kita pada saat kita baru mulai, kita juga membuka. Jangan tiba-tiba penelitian saya berjudul, jangan gitu dong. Jadi gimana pertama kali? Saya bilang, kalau pagi-pagi ya selamat pagi. Terima kasih. Jadi pertama ucapkan salam. Kalau Anda mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Ya, tapi enggak juga nggak apa-apa karena udah dimulai, ya. Yang kedua yang penting tuh ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, ini sebut ya nama orangnya sebagai dosennya, dan jangan lupa pembimbing kita diomongin. Ini ya, tolong ingat nih, ini kadang-kadang yang bikin bete para pembimbing itu satu nih. Tahu nggak, tebak apa kira-kira? Apa? Jangan menyalahkan dosen pembimbing pada saat ujian. Misalnya begini. Aduh, Pak, saya sebenarnya sudah mau bikin seperti itu, tapi dosen pembimbing saya meminta saya mengubah. Habis setelah itu dosen pembimbing tidak jadi dosen pembimbing, tapi dosen penguji Anda. Ya, jadi dosen pembimbing harus, walaupun mungkin ini, jangan dipermalukan pada saat ujian. Itu manus ya. Ya, saya juga gitu waktu S3, Pak Rizali. Saya udah yakin, saya udah bilang sama pembimbing saya, Pak, ini disertasi saya ini paradigmanya kritis, bukan konstruktivis. Promotor saya ini konstruktivis. Ya Allah. Pas pada saat sidang ujian, semuanya nyerang saya kan, dibilang ini kritis. Coba. Terus kata dosen pembimbing saya bilang, iya seharusnya Anda kritis. Coba. Apa saya harus mempermalukan dia di depan umum? Biarinlah saya yang malu, nggak apa-apa. Itu biasa. Dosen pembimbing tuh jangan dilawan. Apalagi kalau ambil S3, profesor jangan dilawan. Oh, siap, Pak. Biarin aja, nanti kalau dia nggak tanda tangan, kita nggak lulus, gitu kan. Ya, itu ya contohnya ya. Jadi ingat, di dalam pembukaan, kita kasih tahu, oh terima kasih, saya ucapan terima kasih ya kepada siapa. Terus baru isinya disampaikan sistematis. Jangan terlalu bertele-tele, namanya PowerPoint. Ya poin-poin aja, jangan terus dibaca kayak makalah. Ya terus lihat eye contact Anda selalu ke depan, ngelihat. Tadi responnya dilihat. Waduh, dosennya udah mulai ngantuk nih, dicepetin gitu. Ya. Terus ditutup dengan gini, nih yang nggak boleh ditutup ya. Ditutup jangan kayak gini ngomongnya. Terima kasih. Ya, ini memang tidak sempurna. Mohon maaf. Oi, nggak perlu minta maaf. Kalau Anda presentasi nggak perlu, mohon maaf kalau ada salah-salah saya. Ngapain? Orang belum
Emang udah lebaran apa? Main maaf-maafan. Udah, Anda harus yakin bahwa yang Anda sampaikan benar. Udah. Ya. Setelah itu ya sudah, terima kasih atas perhatiannya, saya serahkan lagi kepada ketua sidang. Gitu. Ya. Jangan mendiskon diri Anda dengan bilang, mohon maaf Pak, ini skripsi saya kacau Pak. Aduh Pak, saya sebenarnya dipikirin sama teman saya. Habis Anda. Pak, tahu nggak Pak, saya sebenarnya plagiat. Aduh, kacau banget tuh kalau udah ngomong gitu. Jadi ya hati-hati. Ya. Ya, terus persiapannya. Nih. Ya, yang pertama kita kenal kalayaknya. Ini kalau perlu, saya nggak tahu Pak Rizali, kebiasaan kalau di DKV, mahasiswa dikasih tahu nggak siapa pengujinya? Oh iya, dikasih tahu. Nah, jadi saya kasih tahu, kalau saya sebagai pembimbing, nih besok kamu diuji sama beliau. Ini. Nah, kebiasaan beliau tuh nanyanya begini-begini. Nah, disiapkan. Ya, sebagai dosen pembimbing, saya kasih tips and trick misalnya. Ini kalau Pak dosen ini biasanya dia bicara soal teori. Pelajari teorinya mantep nih. Kalau dosen ini senang banget nih ngulik-ngulik metodologi. Wah, kalau dosen ini, wah kutipan-kutipan nih, hati-hati nih. Pokoknya jangan ada yang salah, typo aja nggak perlu. Bahkan dia catat, Anda ada 300 kesalahan typo. Sampai begitu, ada dosen kayak gitu. Nah, kalau saya sebagai dosen pembimbing, saya tahu kan, apal teman-teman saya kan. Nah, makanya satu ya, dekatlah dengan dosen pembimbing. Supaya dia membantu Anda, membimbing Anda. Ya, ya. Setelah mengenal kalayak, terus kenal diri sendiri. Kelemahan Anda apa sih? Wah, saya suaranya pelan, dikencengin. Wah, suara saya terlalu keras, dipelanin, gitu ya. Baru disusun tuh. Jadi apa yang perlu bikin kertas-kertas kecil-kecil ya, kalau mau menyampaikan. Ya, ini kalau misalnya Anda offline, ya misalnya jangan terlambat. Ya, jangan sampai terlambat. Tapi kalau online, jangan peralatan atau jangan sampai ada gangguan. Noise itu hindari, ya kalau online ya. Nah, biasanya ada demam panggung nih, biasa ya. Demam panggung tuh kayak tiba-tiba ngeblank gitu ya. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Saya juga pernah sih, Pak Rizali ya. Pada saat ujian disertasi, saya lupa itu yang uji namanya siapa. Karena dia pengganti. Saya jadi terima kasih kepada penguji. Diam aja saya, terus dia bilang gini, nama saya Ilya. Oh, Prof. Ilya ternyata. Yang sekarang di UMN. Masih ingat ya. Saya lupa namanya, saking stresnya loh. Aduh, siapa itu ya? Aduh, jadi saya lupa pertanyaannya, lupa orang ini siapa. Kan kalau di ujian kan harus jelas tuh. Pengujinya kan banyak Mas, kalau disertasi kan. Harus kenal dia. Aduh, saya lupa. Aduh, benar-benar blank. Saya lupa namanya, benar. Ya, sampai pertanyaan sedetil, sesepele ini. Kamu mengukur kualitas akurasi data kamu gimana? Saya lupa, Mas. Lupa, padahal itu saya ngajar MPK 2 padahal. Ya Allah, saking tadi gara-gara udah ngeblank tadi. Itu wajar dialami. Nah, jadi cara mengatasinya nih yang teknis ya. Minum air putih secukupnya. Kalau mau tampil presentasi, kalau bagus makan kencur, ada sedikit garam. Secara psikologis itu supaya enggak ini ya. Tapi jangan minum bir. Wah, minum bir malah teler itu, nanti mabok. Jangan minum kopi. Jangan. Sebenarnya jangan minum kopi. Takutnya sakit perut. Karena biasanya yang paling sering dirasakan orang yang presentasi dan ketakutan itu mules perutnya. Ditambah kopi yang merangsang itu, waduh akan lebih parah. Ya. Jadi terus siapkan bahan-bahan pidato kita dengan baik. Referensi, data lengkap, kalau perlu sampai link-linknya, kalau di online ya link-linknya tuh siapin. Ada pengalaman mahasiswa saya. Ya saya nggak nyalain pengujinya. Dia bilang, kamu ngambil penelitian terdahulu dari mana? Dari jurnal ini gitu.
Coba liatin jurnalnya. Sampai 10 menit dia nggak bisa dapetin linknya. Coba bayangin. Akhirnya apa? Stres nggak? Stres banget. Nggak ada linknya. Nggak lulus lah dia akhirnya. Karena dia, ini kamu beneran nggak? Jangan-jangan kamu. Akhirnya dia nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi hati-hati ya. Persiapan ini harus benar. Termasuk referensi. Ya. Oke, dan latihan terus. Secara sistematis. Ya. Nah, terus perhatikan body language tadi ya, gerak tubuh Anda, kontak mata. Jadi gini, mata boleh nggak kontak sama penguji? Boleh, tapi jangan lebih dari 1 menit. Jangan dipelototin pengujinya, jangan. Boleh, tapi kalau udah hampir 1 menit, hindari gitu. Tapi jangan terus nunduk aja. Kalau nunduk Anda kelihatan nggak percaya diri atau nggak siap. Ya. Tadi ingat penampilan serapi mungkin, walaupun online. Jangan sampai bajunya rapi, ternyata belakangnya bolong. Waduh, nggak boleh. Ya, sebenarnya kan Anda udah minta sama mama nggak? Kalau mau ujian, kayak Pak, Ma, beliin baju buat ujian. Emang mamamu ngasihnya duitnya buat baju doang? Enggak kan? Sama celananya kan? Ya nggak? Misalnya 1 juta buat ujian, waduh, baju putih sama baju celana hitam. Wah, itu wah, jangan sampai Anda nipu mama pas ujian nggak dipakai celananya. Ya. Nah gini, kalau saya ya, kalau Anda beragama itu anggap aja ibadah. Ya. Jadi kalau kata Ari Ginanjar nih ya, dia pendiri ESQ, dia bilang gini, materi itu penting, metodenya lebih penting, tapi yang paling penting adalah jiwa penyaji yang lebih penting. Jadi kita menyampaikannya, ya udah pasrahin aja, kita sudah berusaha, ya Allah, ya Tuhan, saya sudah menyiapkan diri, saya sudah menyampaikan, mohon pertolonganmu. Udah, kita banyak berdoa. Udah, ya. Pasti deh, kalau kitanya niatnya baik, pasti akan baik. Ya, terus, nah, jadi sebenarnya pembicaraan tidak sekedar dipahami, ya. Jadi, nah ini, ibarat makanan, selain mengenyangkan, dia juga lezat. Lezat juga tidak cukup, tampilan harus memikat. Nih kalau bahasa desainnya ya. Makanannya enak, tapi penampilannya kayak makanan yang acak-acakan gitu ya. Ya harganya pasti jatuh lebih murah kan. Coba. Karena kemasannya keren. Ya. Beli kemasannya aja udah keren banget tuh. Harganya wajar dong mahal. Logis nggak? Logis. Padahal nggak enak juga sebenarnya. Ya, coba Anda pernah nggak yang BTS Army nih? Ananta termasuk BTS Army nggak? Anda berburu tumbler nggak? Tumbler BTS. Itu sampai jam 12. Sampai jam 12 malam itu McD sampai kewalahan. Sampai polisi datang loh gara-gara banyak kerumunan. Ya Allah, beli tumbler. Anak saya termasuk yang beli. Sampai jam 12 malam dia Mas Rizaldi. Cuman beli tumbler doang. Ya Allah, ini apa sih, Dek? Fungsinya tumbler ini dengan yang lain ada yang bagus ya. Nih saya punya yang bagus. Kenapa? Nggak bisa, Pak. Ini BTS katanya. Apa sih? Kalau saya nggak bisa paham. Itu kekuatan marketingnya ya, luar biasa. Jadi nggak cuman beli ini, dia merek aja bisa dia jual. Padahal apa sih fungsinya? Ya cuman kayak gitu doang. Baru berapa hari dia lupa tuh. Ditaruh di mana tuh itu tumblernya. Ya. Oke. Nah, yang perlu kita sadari, kita sedang menyuguhkan omongan. Kita sedang menjadi pusat perhatian. Jadi tak lihat, manners kita harus dijaga. Manners juga. Jadi kita sedang berhadapan dengan banyak orang, termasuk penguji-penguji ini kan luar biasa. Ya. Mereka menentukan nasib kita masalahnya. Kalau enggak sih mungkin kita cuek aja ya. Ya, tapi kan karena mereka
sangat berat ya, artinya harus dihadapi. Makanya berikan yang terbaik. Oke. Sepele sih. Omongan harus efektif. Ya. Jadi ada bahasa Inggris yang keren banget. Saya mungkin bisa ini. Manjada wajada. Tuh, keren banget tuh. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka hasilnya akan bagus. Semuanya. Kalau kita serius, pasti hasilnya bagus. Nggak ada hasil bagus, tapi ngerjainnya salah-salah. Desain lah, bikin desain. Ya nggak Mas Rizali ya? Itu harus perlu banyak yang dipikirin, nggak cuma sekedar coret-coret. Tapi kalau Anda serius, lihat, wah ini kira-kira kliennya tuh pengennya apa, filosofinya apa di balik desain ini. Nah, bikinnya pasti serius. Tapi kalau cuma, yang penting dia minta ini kan, gambar kotak, logo kotak, nih kasih aja kotak. Nggak bisa gitu, panjang itu. Ya nggak Mas? Untuk ngubah Pertamina, ya Allah itu logo kayak gitu doang. Berapa biayanya ngubahnya? Dari gambar kuda laut. Tahu nggak? Kuda laut jadi kayak cuman huruf P. Ya, anak SD juga bisa bikinnya. Tapi filosofi di balik itunya luar biasa. Warnanya, bentuknya. Dan itu dibayar mahal ya Mas ya. Ya, Pertamina yang kayak gitu logo kayak gitu doang aja bayarnya mahal. Ada yang satu merek ya brand, dia cuma memasukkan warna biru aja dia sampai miliaran. Ya Allah nambahin warna biru. Tapi filosofinya jadi orang desain tuh ngerti gitu ya. Hasilnya kalau kitanya bikinnya keren, ya pasti hasilnya akan keren dulu. Ya. Ini tadi ya, ini sudah dari 3 hal penting. Saya ulang lagi ya, persiapan, penyampaian, dievaluasi. Nah, kalau pada saat evaluasi, kalau ujian ya nanti nilainya Anda kelihatan. Ya. Oke. Yang dipersiapkan fisik, materi, psikis. Ini siapa tahu nggak siapa nih? Sebelah kiri nih. Tahu nggak siapa? Haji Roma Irama. Kalau saudara-saudara mau bergadang, gitu kan. Begadang tunggu ada artinya, saudara-saudara. Oke ya. Fisik. Nah, persiapan fisiknya ya. Kalau mau ujian, istirahat dan tidur yang cukup. Memang istirahat itu macam-macam ya. Tapi kalau saya 5 jam aja udah cukup. Kalau saya. Nggak tahu kalau anak-anak DKV. Biasanya berapa jam Mas? Ada yang 2 jam. Iya. Tapi jangan kayak yang konyol itu. Cuma makan kerating deng. Minum kerating deng. Akhirnya mati kan? Ingat nggak anak desain yang mati itu? Anak iklan. Pernah dengar Mas? Iya pernah Pak. Karena dia begadang 3 hari, dia bangga lagi, saya udah 3 hari nggak tidur, cuma minum kerating, mati lah dia. Tubuh juga perlu istirahat. Jadi silakan masing-masing orang punya kategori tidur yang cukup itu berapa. Yang penting tidurnya nyaman. Tidur sambil nonton TV, ya nggak akan bisa lah. Tidur sambil main game, ya nggak bisa. Sambil dengerin gini, nggak bisa. Tidur ya tidur. Ya. Coba, Anda punya adik kecil nggak? Adik bayi gitu. Coba lihat kalau mereka tidur. Enak banget, saya pengen kayak gitu. Susah kalau gitu. Seperti dia. Olahraga secukupnya, jangan berlebihan. Jangan pagi-pagi, ya mungkin jalan kaki atau lari kecil aja. Jangan angkat beban, kecapean malah nanti Anda malah ngantuk. Ya, jadi harus secukupnya. Yakinkan diri Anda bahwa, di dalam diri Anda harus ada keyakinan bahwa Anda siap. Secara psikologi Anda merasa siap. Ya. Kemudian pilih pakaian, aksesoris yang menunjang performance Anda. Aksesoris penting ya buat perempuan ya. Tapi jangan berlebihan. Ya. Kadang-kadang kalau anak-anak ini itu ditempelin tuh semua tuh. Ikut Ultima Sonora, ikut macam-macam ditempelin di jasnya. Saya malah suka tanya, kamu anak Ultima Sonora ya? Iya Pak, coba nyanyi dong. Nah lu. Itu kadang-kadang suka dikerjain gitu. Gak usah ditempel-tempel lah. Udah, Anda diuji bukan karena Anda anggota band. Anda diuji karena mahasiswa. Anda bukan karena UKM Anda. Ya.
boleh pakai aksesoris tapi proporsional. Yang secara fisikis siapkan mental Anda. Semakin baik persiapan Anda akan semakin baik mental Anda dan sebaliknya. Dan jangan berpikir negatif tentang audiens. Serahkan kepada Tuhan, ya. Yakin saja. Sampaikan apa yang akan Anda sampaikan dan orang lain tidak lebih tahu dari Anda, termasuk dosen. Apalagi Anda sudah bikin karya itu, harusnya Anda lebih percaya diri. Andalah bintangnya. Jangan buat diri Anda sendiri menjadi penjenang. Anda siap? Oke. Yes. Oh. Iya. Ya, ini mungkin yang lain bisa ditambah. Tapi intinya seperti itu. Mohon maaf nih, saya jam 2 ada mengajar lagi nih, Pak. Mohon maaf. Saya pengen banget sebenarnya ngobrolnya panjang ya, tapi karena saya juga mengajar lagi di Ilkom jam 2 nih, makanya waktunya mohon maaf nih Pak. Gitu aja ya, mungkin ada pertanyaan deh, boleh 1-2 orang mungkin. Oke, silakan apabila teman-teman ada pertanyaan disampaikan mumpung ada pakarnya di sini. Yuk, silakan 1-2 pertanyaan, boleh. Dan Mario kayaknya banyak pertanyaan nih sama Pak Indi nih. Ini wakil ketua kelas nih di sini nih dari Mario Aji. Mantap. Ayo silakan. Silakan. Teman-teman yang mau bertanya, mumpung ada pakarnya, dipersilakan. Kesulitan-kesulitan pada saat kemarin sidang atau apa, tanyain. Betul, lewat chat. Ada yang lewat chat, boleh. Record. Oke, silakan. Boleh dari chat, boleh. Langsung ngomong, boleh. Yuk, kenapa malu-malu nih? Kalau udah mata kuliah seminar kaitan dengan tugas akhir tuh masing-masing ya. Nanti kalian akan diuji itu masing-masing. Iya, bukan. Jadi kalau nggak tahu ya yang kesulitan kalian. Jadi harus tanyakan. Bentar lagi mereka ini Pak masih masuk penilaian presentasi tahun lalu. Oke, kayaknya nggak ada yang bertanya. Saya izin ini ya. Saya jadi sebentar. Saya ubah Mas jadi host ya. Nah, nanti Pak Indi, tadi ada yang request kalau hasil recordnya tadi, ini kan Pak Indi record ya? Ya. Nah, nanti recordnya boleh Pak di-share Google Drive-nya ya? Kalau di-upload ya. Ini mohon izin, Mas Rizadi yang absen ya nanti ya? Iya, nanti saya absen Pak, tenang aja. Oke, saya leave ya. Oke, terima kasih Pak Indiwan. Terima kasih Pak. Nah, nanti tolong di-share ya Pak, recordnya ya Pak, linknya. Thank you.